Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Chan Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan bonsai kimeng, sahabat. Untuk kimeng ini sudah saya tanam setahun lebih ini ya. Awalnya hanya dari setekan, sahabat. Hanya setekan sebesar ini ya. Ini kita tanam, setelah hidup kita lakukan pecah batang. Hasilnya seperti ini. Ini untuk ukurannya sekarang sudah segede ini. Ini sudah berapa kali ya ini? 5 kali lipat mungkin ya untuk besarnya. Ini nanti akan kita coba lakukan pembentukan gerak dasar, sahabat, dan kita lakukan pengeprasan untuk akar ya. Karena di sini kita lihat untuk akarnya ada 2 akar yang dominan ini, sahabat. Nah, seperti ini ya. Ini ada 2 akar yang dominan, ini dan ini. Makanya akan kita lakukan pengeprasan agar nantinya untuk akar yang lain ini bisa tumbuh dengan maksimal. Contoh seperti ini. Karena nanti kita menggunakan kemungkinan tampak depan dari sini, sahabat. Untuk geraknya cukup lumayan ya dari sini. Namun ini bagian sampingnya ini masih kecil ya untuk akarnya. Nanti harapan dengan kita press ini untuk akar yang ini bisa tidak terlihat ya. Untuk akar yang ini bisa tumbuh dengan maksimal, sahabat, yang ini ya. Dan untuk akar yang ini juga, sahabat, untuk akar yang samping kanan ini juga ya, dengan adanya tarikan dari cabang ini, sahabat. Mungkin ini nanti akan kita gunakan untuk cabang kedua ya. Ini cabang pertama, ini cabang keduanya. Untuk terusan mungkin sekitar sini ya, nanti bisa kita akalin dengan sambung sisip ya. Karena kalau ini kita menggunakan ini, saya rasa agak ketinggian ya. Mungkin di sekitar sini, sahabat. Untuk geraknya ke sana ya. Maaf ini ada suara agak berisik, sahabat, karena di Markas Bonsai ini rumahnya dekat sawah ya, dan itu ada suara pompa air, dan satunya seperti biasa, sahabat, GP ada MotoGP ya, makanya ini agak berisik karena tetangga nggak tahu lagi buat apa itu. Di sini ada beberapa kita, sahabat, untuk bahan bonsai kimeng ya. Sebelahnya juga ada ini bahan bonsai kimeng juga. Ini masih kita liarkan untuk membentuk perakaran. Nah, untuk membentuk perakaran seperti ini, sahabat, sudah sering kita bahas ya. Kalau kita masih program akar ini, bagian atasnya jangan pernah kita lakukan pemangkasan ya. Ini masih kita las, sahabat. Sebelum akar terbentuk, bagian atasnya kita biarkan saja agar pertumbuhan untuk akarnya ini bisa maksimal. Contoh seperti ini. Ini masih belum kita apa-apakan, ini bagian atasnya juga belum kita apa-apakan ini ya. Belum kita pikirkan ini untuk gerak dasarnya. Biar tumbuh dengan maksimal dulu, kita liarkan saja. Dengan begini nanti untuk pertumbuhan pasti maksimal, sahabat. Kemarin kita sudah melakukan pembentukan untuk kimeng juga ya. Bisa kita lihat dulu ya di sana, sahabat. Nah, kemarin kita melakukan pembentukan untuk kimeng ini, sahabat. Dan ini sekarang kita lihat untuk pertumbuhan seperti ini. Tadi saya lihat ada muncul tunas di bagian sini. Nah, ini, sahabat, ini kita lihat sudah ada tunas ya. Kemarin kita pangkas di sini, harapan tumbuh tunas di sini ya. Namun ini tumbuh tunas di depannya. Namun tidak masalah ya. Nanti bisa kita press di sini ya. Saat ini sudah panjang. Karena untuk kimeng ini kalau kita press tanpa mata tunas, ini kata teman-teman ya, agak riskan mati cabang ya. Makanya kalau kita mangkas cabang kimeng ini, usahakan ada tunasnya ya. Contoh seperti ini. Nanti saat ada tunas ini sudah besar, ini kita pangkas biar aman saja, sahabat. Kita cari aman ya untuk bonsai ini. Kalau bahan kita banyak, kita bisa coba-coba, nggak masalah. Namun kalau bahan kita sedikit, kita cari aman saja. Untuk akarnya cukup lumayan juga seperti ini. Ini usia tanam sama, untuk besarnya juga sama dulu. Awalnya juga kita liarkan, sahabat. Baru kemarin ya ini kita lakukan pemangkasan. Dan ini untuk pertumbuhan kambiumnya juga cukup lumayan bagus ini. Ini sudah mulai jalan untuk kambiumnya. Tuh, ngebrut terus, sahabat. Nah, ini untuk kambiumnya sudah mulai jalan ini ya. Lumayan cepat ini ya. Nah, kita kerjakan yang kimeng tadi, sahabat.
Sebenarnya untuk kimeng ini kemarin rencana akan kita pindah tempat ya, namun ini belum sempat juga sahabat, karena untuk kimeng ini kita tanam di depan pintu ya. Nah itu ada pintu kandang sahabat. Kita fokus ke yang ini dulu, ini bisa kita langsung kerjakan ya. Ini rumputnya bisa kita bersihkan dulu. Untuk media tanamnya belum saya bahas ini tadi ya. Media tanam ini saya menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu. Untuk pupuknya ini kotoran sapi kalau tidak salah dulu sahabat, udah agak lupa juga saya ini. Untuk media saya sering menggunakan itu ya. Biasanya kalau untuk jenis beringin ya seperti ini saya menggunakan saya tambahkan sekam sahabat. Cuman itu saja ya, kita tambahkan sekam. Kemarin ada yang nanya juga untuk pasir sungai itu apa pasir bangunan ya, itu bisa sahabat, sama saja ya pasir sungai dengan pasir bangunan. Nah ini langsung kita press dulu ya untuk akar yang dominan ini, ada 2 ya, baru kita teruskan bagian atasnya. Nah ini bisa langsung kita press yang ini ya. Ini kita agak mepetkan saja ini ya, agak kita pangkas miring sahabat ya. Ini bisa kita pangkas miring seperti ini ya, agar nanti untuk tumbuh akar barunya juga bagus ya hasilnya. Kita lepas dulu untuk talangannya ya, yang atas. Nah, hasilnya seperti ini sahabat. Ini kita sudah potong ya. Nanti harapan ini kita cabut saja ini ya, karena untuk kimeng ini mungkin tidak bisa numbuh tunas ya untuk akar. Biasanya ini kita sambung sisip baru bisa ini sahabat. Keras juga ini. Kita berganti saja. Dan ini di bagian bawah pangkal pohon ini ada alasnya sahabat, makanya untuk akar bisa nyamping ya. Nah seperti ini nanti harapan numbuh tunasnya di tunas numbuh anak akar ya di samping sini sahabat, di samping sini ya nanti harapan. Jadi ini nanti bisa kita rapikan dengan cutter ya. Sehingga seperti ini untuk membentuk perakaran yang kokoh seperti ini sahabat. Kita memang tega seperti ini ya. Untuk hasil yang bagus kita memang harus tega ini. Nah ini kemarin untuk alasnya kita menggunakan ini sahabat. Nah ini ya, ini selang bekas juga ini. Untuk markas bonsai ini kebanyakan selang bekas ini ya, biar nanti akarnya mecah seperti ini sahabat. Ini harusnya yang tengah bisa kita buang ya, ini yang tengah ada kayaknya ada akarnya. Nah seperti ini kita gunakan dua akar ini, dengan ini hasilnya akan bagus sahabat. Ini dengan ini ya, yang tengah ini bisa kita pangkas nantinya. Kita tinggal pangkas yang ini sahabat, ini kita pendekkan juga ini ya.
gunting saja ini. Hasilnya seperti ini. Dan untuk pengepresan akar ini bagian atasnya jangan kita kurangin sahabat ya, agar untuk apa ini tumbuhnya akar ini bisa maksimal ya. Kalau ini atasnya kita kurangin, nanti untuk tumbuhnya bagian akar ini juga susah ya, untuk pembentukan akar seperti ini sahabat. Kalau kita pangkas bagian bawahnya, bagian atas bisa kita pangkas lain waktu ya. Namun kalau kita biasanya ini ada yang nanya juga ya, untuk pemangkasan ini kita harus duluan akarnya yang kita pangkas atau bagian batang utamanya ini yang kita pangkas ya. Ini sama saja menurut saya sahabat. Yang penting saat kita pangkas akar ini masih ada tarikan untuk atasnya ya. Barat bagian atasnya ini sudah kita pangkas ya. Ini bagian atas sudah kita pangkas segini. Dan akar belum kita pangkas ya. Ini masih bisa kita pangkas nanti saat kita menumbuhkan cabang seperti ini sahabat. Kita mengeloskan cabang dan terusan cabang ya, terusan batang utama ya. Ini baru kita pangkas ya. Saat terusan ini sudah hampir seimbang ya, ini bisa kita pangkas untuk akarnya. Jadi masih ada pengelosan ya. Kalau tidak ada pengelosan ini sulit numbuh akar sahabat. Kita ke bagian atasnya sahabat, kita tentukan gerak dasarnya ya. Nah ini untuk cabang yang pertama, ini rencana akan kita gunakan untuk cabang yang pertama ini ya. Ini akan kita kerat di sini sahabat, agar nanti kedepannya numbuh akar di bagian sini ya, agak bawah sini ya, harapan tunas sahabat maksudnya, bukan akar. Muncul tunas di sini ya, kita gunakan untuk cabangnya dari sini nanti. Ini kalau kita arahkan ke sini tidak kuat sahabat, bisa pecah ya. Sebenarnya ini bisa kita gergaji ya, gergaji dan kita tekuk juga bisa. Namun saya ini lebih suka menggunakan tunas seperti ini ya. Nanti kita harap ada tunas di sini ya untuk cabang pertamanya. Ini untuk cabang kedua. Dan untuk asnya ini belum kita pangkas nanti ya. Mungkin lain waktu, saat ini sudah numbuh anak akar sahabat. Di bagian yang kita pangkas ini numbuh anak akar, baru kita kerjakan yang atasnya ini ya. Nanti kalau ini kita kurangin, kita kerat ya, dan ini kita pangkas, nanti untuk akarnya ini terhambat ya. Ini kita kerat agak atas saja. Ini nanti bisa kita gunakan ya, kita tanam lagi. Di sini sudah ada cabang sahabat, nanti kita lihat dari dekat ya, lebih jelas. Hanya kita kerat ini sahabat. Untuk kimeng ini cukup kita kerat saja sudah muncul akar nanti ya, akar gantung sahabat. Sudah bisa kita tanam untuk kita jadikan belajar lagi ke depannya. Ini bisa kita kerat agak di bawah saja ini, biar nanti numbuhnya di sini. Jadi kita keratnya agak di sini saja ya. Nanti kalau kita ngeratnya di sini, nanti numbuh lagi di sini ya, kayak yang tadi sahabat, numbuhnya kejauhan ya. Dan di sini kita hanya belajar bareng ya. Untuk saya ini, untuk program kimeng ini masih sangat belajar sahabat. Nanti teman-teman yang sudah senior bisa menambahkan ya. Nah, seperti ini tinggal kita agak kerik ini ya. Ini mungkin sekitar 20 hari ini sudah numbuh akar ya untuk kimeng. Ini tujuannya agar kambiumnya tidak nyatu lagi sahabat. Kita kerik ini ya. Untuk akarnya ini juga kita bisa rapikan ini.
Nah ini sahabat, ini nanti bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan belajar lagi ya. Untuk bonsai ini kita selain program kita juga bisa budidaya sahabat. Untuk ini yang akan kita pangkas ini bisa kita budidaya ya. Enaknya untuk main bonsai seperti ini ya, kita punya bahan satu ini kedepannya bisa menjadi banyak sekali ya, bahkan puluhan ya. Ini satu ini nanti kedepannya ini atasnya kalau kita cangkoknya ada berapa ini ya, bisa jadi puluhan ini nanti. Ini kita hanya program satu padahal ini ya. Gimana kalau kita programnya ada puluhan ini, pasti nantinya bisa jadi ratusan ya. Untuk main bonsai ini enaknya ya, asiknya seperti itu ya. Nah ini nanti tidak perlu kita pendam dengan media tanam ya, ini cukup kita tutup dengan genteng saja sahabat. Nanti untuk akar ini karena lembab bisa numbuh akar lagi ya, akar lagi. Tidak perlu kita timbun dengan media tanam seperti ini. Ini kita mangkasnya miring semua ya, harapan nanti bisa numbuh akar di sampingnya sini. Nah sini, yang sini juga dua akar ya, kiri dan kanan dan kiri maksudnya. Yang ini juga kanan dan kiri ya, nanti numbuhnya di pinggiran sini sahabat. Dan kedepannya saat kita naikkan ke pot ini, untuk bentangannya akar ini tidak terlalu melebar ya, ini kita sesuaikan dengan ukuran dari batang utamanya juga ya saat kita melakukan pengobrasan akar ini. Ini lumayan mepet ini sahabat, kita pres ya, hanya segini ya. Nah dulu awalnya ini sahabat, kita hanya tanam di polybag seperti ini ya. Nah ini awalnya hanya sisa potongan kita tanam di polybag seperti ini. Setelah hidup ini sudah bisa kita pangkas lagi ini ya, maksudnya kita pecah batang ini. Ada beberapa kemarin saat nanam ini langsung kita pecah batang ya, juga bisa hidup sahabat. Untuk kimeng ini cukup lumayan mudah ya. Ini mungkin yang sudah pecah batang ini pecah batangnya bisa kita agak tinggikan ya, sampai ke hampir cabang ini ya. Nanti hasilnya pasti akan bagus ya. Dari sisa-sisa potongan kalau kita olah dan kita rawat dengan baik, ini hasilnya juga tidak mengecewakan sahabat. Awalnya memang jelek ya untuk bonsai ini, tidak ada program langsung bagus, itu pasti jelek dulu. Makanya kita harus pintar-pintar mengolah ya. Dengan sering kita mengolah bahan yang jelek, lama-lama kita akan tahu untuk bahan yang jelek ini akan kita olah seperti apa agar terlihat bagus. Kedua ini nanti bisa kita arahkan dengan kawat seperti ini ya. Ini kita gunakan untuk cabang kedua. Ini kita gunakan untuk terusan juga bisa sahabat. Ini kita gunakan untuk terusan. Ini cabang pertamanya di sini ya. Terlihat ya. Ini cabang pertama di sini. Ini kita arahkan. Ini kita pangkas di sini ya. Nah seperti ini ya Pak. Ini kita pangkas di sini. Cabang ke sini. Ini kita gunakan untuk terusan juga bisa. Ini kita potong melengkung ke dalam seperti ini ya. Nah nanti saat ini tumbuh besar cukup maksudnya seimbang dengan besar batang utama ini kita press lagi, atau ini kita gunakan untuk cabang kedua dan kita tumbuhkan lagi untuk terusan bisa ya. Namun saya biasanya ini kita tumbuhkan untuk terusan dulu ya. Setelah besarnya cukup, ini kita press dan kita tumbuhkan cabang kedua dan terusan lagi. Untuk bonsai seperti itu saya sahabat. Makanya ini prosesnya agak lama ya, namun hasilnya tentunya juga tidak mengecewakan ya. Setiap pembonsai ini punya trik sendiri-sendiri ya untuk mengolah bahan bonsai. Namun hasilnya kedepannya hampir sama ya, jadi bonsai sahabat. Sama-sama jadi bonsainya. Untuk bagus tidaknya itu tergantung dari penilaian kita masing-masing ya, karena setiap orang itu punya kesukaan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka dengan karya kita ya, dan orang lain pun juga sama. Intinya kita tetap semangat untuk berkarya, itu saja. Kiranya itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.